Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Untuk Ibu dosen dan teman-teman jika menyaksikan, saya harap kita semua selalu dalam kondisi kesehatan yang baik dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, agar kita selalu dapat menjalankan aktivitas sehari-hari kita dengan baik dan dengan lancar tentunya. Kali ini saya akan menampilkan presentasi PowerPoint interaktif. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Wijaksana Wijaya, saya dari program pendidikan PGSD dengan nomor induk mahasiswa 14014211197. Materi yang saya akan jelaskan pada presentasi kali ini yaitu tentang keanekaragaman makhluk hidup. Mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai aja. Yang pertama, kita bahas dulu dari pengertian keanekaragaman makhluk hidup. Kira-kira apa sih keanekaragaman makhluk hidup itu? Nah, keanekaragaman makhluk hidup adalah bisa disebut juga dengan keanekaragaman hayati yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem dalam suatu wilayah ataupun dalam suatu daerah. Kemudian, kira-kira apa sih yang menyebabkan keanekaragaman makhluk hidup itu dapat terjadi? Nah, keanekaragaman makhluk hidup dapat terjadi karena adanya proses evolusi yang bisa dibilang itu sangat lama. Kemudian selain karena evolusi yang sangat lama, keanekaragaman makhluk hidup juga dipengaruhi oleh faktor-faktor adaptasi geografi dan adanya rekayasa genetik. Nah, faktor-faktor penyebab keanekaragaman makhluk hidup itu kita bisa bedakan menjadi dua faktor. Yang pertama ada faktor genetik dan yang kedua ada faktor lingkungan atau bisa disebut juga dengan faktor luar. Terdapat interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan yang dalam mempengaruhi sifat makhluk hidup dalam keanekaragaman makhluk hidup. Yuk kita bahas satu-satu faktor-faktornya. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik itu bersifat relatif konstan atau bisa disebut stabil pengaruhnya dalam morfologi organisme. Nah, kira-kira sebagai contoh kita coba bayangkan kita sedang ada dalam ekosistem atau lingkungan gurun. Nah, kita kan tahu gurun itu suhunya sangat panas, tapi ketika malam tiba suhu di gurun itu bisa jadi sangat dingin. Nah, hewan yang ada dalam gurun itu salah satunya unta. Unta itu memiliki ciri khas, mereka memiliki punuk di punggungnya. Nah, kira-kira punuk itu merupakan faktor genetik atau bukan? Nah, ya, punuk yang dimiliki oleh unta itu termasuk faktor genetik karena unta menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka berada. Seperti yang kita ketahui, di lingkungan gurun itu ketika kita lihat sumber air dan sumber makanannya itu bisa dibilang sangat sedikit. Nah, ketika unta melakukan perjalanan, mereka ketika menemukan sumber air dan sumber makanan, mereka akan berusaha memakan dan meminum secara dalam besar-besaran. Karena kenapa mereka begitu? Karena mereka dapat menyimpan sumber minum dan sumber makanan tersebut di punuknya yang diolah menjadi energi yang akan mereka butuhkan dan gunakan ketika mereka perjalanan dan mereka tidak menemukan sumber air dan sumber makanan. Nah, itu fungsinya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor luar atau faktor lingkungan. Faktor ini bersifat relatif labil dalam pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Yuk lanjut yuk. Kita bahas sekarang ekosistem. Nah, tadi kan udah disinggung sedikit tuh. Apa itu ekosistem? Nah, kira-kira pengertian umumnya itu kira-kira ekosistem adalah tempat di mana adanya keanekaragaman makhluk hidup. Lebih tepatnya, ekosistem itu merupakan suatu satuan lingkungan yang terdiri dari unsur-unsur biotik, benda hidup tentunya, yaitu jenis-jenis makhluk hidup, kemudian unsur abiotik, benda mati, yang terdiri dari faktor-faktor fisik, iklim, air, tanah, cuaca, dan kemudian ada faktor kimia, keasaman, salinitas, yang faktor-faktor ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga membentuk ekosistem. Nah, jika kita lihat dari komponen biotanya, jenis yang dapat hidup dalam ekosistem
ditentukan oleh hubungannya dengan jenis lain yang tinggal dalam ekosistem tersebut. Selain itu, keberadaannya ditentukan pula oleh lingkungan fisik dan kimia di sekitarnya. Dengan demikian, bisa disimpulkan interaksi antara organisme ditentukan oleh keseluruhan jenis, faktor-faktor fisik, dan faktor-faktor kimia yang menyusun ekosistem tersebut akhirnya bersatu. Nah, kira-kira ketika kita memiliki banyak keanekaragaman makhluk hidup, ada manfaatnya nggak? Ya tentu ada dong. Yuk kita bahas manfaat keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama, manfaat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, keanekaragaman flora dan fauna sudah sejak lama dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hingga saat ini masih banyak jenis hewan dan tumbuhan yang belum dipelajari dan belum diketahui apa itu manfaatnya. Dengan demikian, keadaan ini masih dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan pengetahuan dan penelitian bagi para peneliti di bidang pengetahuan. Misalnya penelitian mengenai sumber makanan dan obat-obatan yang berasal dari tumbuhan. Nah, keanekaragaman hayati itu bisa disebut lahan penelitian dan pengembangan ilmu yang sangat berguna untuk kehidupan kita para manusia. Nah, masih banyak juga yang bisa dipelajari tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya hayati secara lebih baik. Bagaimana menjaga dasar genetik dari sumber daya hayati yang terpakai, dan bagaimana untuk merehabilitasi ekosistem yang telah rusak, yang telah terpengaruh oleh hal-hal yang lain atau bisa disebut terdegenerasi. Nah, daerah alami menyediakan laboratorium yang baik sekali untuk studi seperti ini sebagai perbandingan terhadap daerah lain dengan penggunaan sistem yang berbeda, dan untuk penelitian yang berharga mengenai ekologi dan evolusi. Nah, kemudian habitat yang tidak dialihfungsikan seringkali penting untuk beberapa pendekatan tertentu. Habitat tersebut menyediakan kontrol yang diakibatkan oleh perubahan mengenai sistem pengelolaan yang berbeda, kemudian dapat diukur dan dilakukan. Nah, manfaat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kan bisa disebut itu kurang awam bagi masyarakat awam. Nah, yang lebih umum itu untuk masyarakat awam tentunya manfaat di bidang pangan. Nah, keanekaragaman makhluk hidup itu juga bermanfaat loh dalam bidang pangan yang kita makan sehari-hari, yaitu sebagai bahan pangan. Tumbuh-tumbuhan dan hewan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi tubuh untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita sehari-hari. Yang kita makan sehari-hari itu, nah, misalnya untuk sumber karbohidrat dari padi-padian dan umbi-umbian. Padi-padian tahu kan, yang diolah jadi akhirnya jadi nasi. Dan umbi-umbian kadang bisa diolah jadi makanan-makanan seperti kolak, ubi bakar, banyak lah. Kemudian ada juga sumber protein yang berasal dari kacang-kacangan, daging hewan, dan telur. Kemudian ada sumber lemak yang berasal dari kelapa sawit, dan lemak hewan. Kemudian sumber vitamin yang berasal dari buah-buahan, sayuran, daging, otak, dan minyak ikan. Nah, ini sumber vitamin sangat penting bagi kita dalam kita mencukupi kebutuhan vitamin dalam tubuh kita agar dalam tubuh kita selalu sehat. Karena tubuh kita tentu saja memerlukan vitamin. Kemudian yang terakhir ada sumber obat-obatan yang berasal dari berbagai jamur dan juga bakteri. Nah, kita sekarang melihat ke bangsa kita sendiri, Indonesia. Kira-kira Indonesia memiliki keanekaragaman apa saja sih? Yang pertama kita bahas keanekaragaman jenis biota laut. Pengumpulan dan pendataan keanekaragaman hayati laut merupakan tantangan tersendiri karena luasnya wilayah perairan di Indonesia. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau perbandingan wilayah laut dan wilayah daratan di Indonesia itu jumlahnya lebih dari separuh. Menurut artikel yang saya baca, perbandingan antara laut dan daratan di Indonesia itu untuk lautnya itu hampir 70%, dan untuk daratannya ya sisanya 30%. Nah, dengan melihat perbandingan itu, ya kita tahu dong betapa besarnya, betapa luasnya wilayah laut kita dibandingkan wilayah daratan kita. Nah, di samping masalah karena luasnya wilayah perairan di Indonesia itu,
Dan juga ada keahlian tenaga taksonomi kelautan yang masih sangat kurang, sehingga jumlah jenis biodata yang terdata di perairan laut Indonesia baru terdeteksi sekitar 6.396 jenis, termasuk data tumbuhan seperti mangrove, alga, dan lamun. Nah, berikut ada contoh data dari banyaknya jumlah fauna laut yang ditemukan di Indonesia. Nah, jumlah fauna laut yang ditemukan di perairan Indonesia itu ada Echidormata sebanyak 557 jenis, Polychaeta ada 527 jenis, Crustacea atau yang bisa kita kenal dengan udang dan kepiting ada 309 jenis, kemudian ada karang ada 450 jenis, kemudian yang terakhir ada ikan, wah banyak banget nih, ada 3.476 jenis. Nah, berarti Indonesia kaya banget dong akan biota-biota laut. Jumlahnya itu sekitar ada 5.319 jenis. Kemudian tadi udah yang ada di air-air, sekarang kita bergerak ke daratan. Nah, jenis fauna yang ada di darat. Fauna animalia dikelompokkan ke dalam 40 filum. Nah, kita kali ini bahas aja dalam dua garis besar, yaitu filum Chordata dan Invertebrata. Binatang bertulang belakang mempunyai perawakan yang dapat kita lihat dengan mata telanjang, maka pendataannya jauh lebih lengkap dan lebih mudah dibandingkan kelompok hewan yang tidak bertulang belakang atau Invertebrata. Berikut contoh data persebaran jenis mamalia di Indonesia. Jumlah jenis mamalia di pulau utama Indonesia yang paling banyak tentu kita ketahui wilayah orang hutan, ada Kalimantan dengan 268 jenis. Kemudian ke berikutnya ada Sumatera 257 jenis, kemudian ada Papua 241 jenis, ada Sulawesi 207 jenis, kemudian ada pulau kita, Pulau Jawa 193 jenis, kemudian ada Maluku 149 jenis, kemudian ada Nusa Tenggara 125 jenis. Nah, dari mamalia yang ada tercatat bangsa Rodentia dan Chiropetra di Indonesia memiliki jumlah jenis terbesar, yaitu ada 293 dan ada 228 jenis. Nah, ini merupakan sumber-sumber yang saya ambil sebagai data yang saya gunakan pada presentasi pada kali ini. Nah, begitulah presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya sebelum menutup presentasi pada kali ini, saya memohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penulisan data-data ataupun dalam penyampaian presentasi saya. Mohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih.